Bab 1855. Alasannya sangat sederhana, kebanyakan dari mereka menyadari fakta yang sangat nyata, tetapi hampir tidak mungkin, dan tidak dapat dipercaya. Chen Ye, lebih kuat dari mereka. Pemuda ini memiliki kekuatan seperti itu. Dia menantang Chen Feiying, tidak bodoh, tapi bangga. Kebanggaan yang harus dimiliki seorang praktisi. Bodoh, adalah diri yang tidak bisa melihat bakat dan kekuatan kelas dunia Chen Ye. Banyak orang tidak bisa menahan menelan air liur mereka, menatap dengan gugup pada lingkaran cahaya yang bertahan lama. Niao Liu bahkan lebih penuh air mata, dan kukunya tertanam di telapak tangannya. Dia patah hati, dia menyesal, dia bahkan mulai membenci dirinya sendiri. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin kakak Ye menderita begitu banyak bahaya? Namun, dia masih mau percaya bahwa Chen Ye akan menang, tanpa syarat. Halo yang bertahan lama akhirnya secara bertahap melemah, dan semua orang akhirnya melihat pemandangan setelah halo. Murid semua orang menyusut, dan hati mereka sangat terkejut. Mereka melihat gambar yang tak terlupakan. Bahkan, biarkan mereka memiliki perasaan aneh di hati mereka, biarkan mereka ingin menangis, menangis untuk itu, dan sujud untuk itu. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Setelah lingkaran cahaya, tanah menghilang, dan yang muncul adalah lubang besar, dan di atas lubang itu, dua sosok ditangguhkan. Dua, sosok berlumuran darah. Satu, masih hangat, satu, tapi benar-benar dingin. Namun, kedua sosok itu hampir sama-sama sengsara. Chen Ye memiliki bekas pedang padat di tubuhnya, dan sebagian besar dadanya digantikan oleh lubang gelap besar. Namun, apa yang membuat orang hampir meragukan matanya adalah bahwa Chen Ye masih bernapas, meskipun napasnya terlihat agak sulit, dia bernapas dengan baik tanpa diragukan lagi. Chen Ye tidak hanya tidak mati, tetapi dia bahkan tidak koma. Cedera serius seperti itu adalah seniman bela diri yang sangat beruntung, dan itu hanya berakhir jatuh di tempat. Namun, selain kesulitan bernapas, Chen Ye tampaknya memiliki lebih banyak kekuatan untuk didukung. Wajah semua orang berangsur-angsur menjadi aneh, apakah pemuda ini manusia, atau apakah itu dewa dan iblis? Ketangguhan dan vitalitas tubuh ini sama sekali tidak setingkat dengan seniman bela diri biasa. Di depan Chen Ye, sangat dekat, ada sosok lain. Mayat Chen Feiying, sudah dingin dan memancarkan nafas kematian. Pedang penuh energi iblis tak berujung benar-benar menembus jantung pendekar pedang yang bangga ini, mengambil nyawanya tanpa keraguan. Lagi pula, tidak semua orang sesat seperti Chen Ye. Prajurit Tao gabungan setengah langkah ini bertempur dengan 9 lapisan surga penciptaan, dan bahkan mendekati prajurit bukaan bintang setengah langkah. Orang yang selamat sebenarnya adalah seniman bela diri setengah langkah yang semua orang mengira melakukan bunuh diri pada awalnya. Pemenangnya adalah Chen Ye. Bagaimana ini tidak membuat orang bersemangat, tidak membuat darah orang mendidih. Banyak tetua bahkan menghela nafas diam-diam. Jika kita beberapa ratus tahun lebih muda dan tidak melayani sebagai tetua di sekte, saya khawatir kita akan setia kepada Chen Ye di tempat dan mengikuti Chen Ye. Kekuatan Chen Ye sangat diinginkan. Chen Ye melihat tubuh Chen Feiying dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Chen Feiying sangat kuat dan lawan yang layak dihormatinya. Jika bukan karena momen kritis barusan, mata iblis memberinya kekuatan dan membuatnya terpesona untuk sementara. Saya khawatir pertempuran ini tidak akan pernah berakhir dengan harga yang mahal. Bahkan, mungkin dia yang mati. Di alam rahasia, alasan mengapa dia bisa membunuh tuan muda dari klan darah sepenuhnya karena pihak lain meremehkan musuh, dan pihak lain menggunakan metode formasi untuk sementara meningkatkan kebukaan bintang setengah langkah. Dan Chen Feiying di depannya sangat kuat. Tampaknya semakin jauh ke belakang, semakin sulit untuk melintasi dunia untuk membunuh. Dia bahkan berpikir, jika dia bertemu bintang setengah langkah lagi, dan pihak lain benar-benar jenius, apakah dia masih bisa menang? Chen Ye terengah-engah, dan darah di tubuhnya menembus ke dalam pedang iblis darah. Untuk pertempuran ini, saya juga ingin berterima kasih kepada pedang Gorfin. Dalam hal kualitas pedang Gorfin jauh lebih tinggi daripada pedang Chen Feiying. Namun, pertempuran ini tidak semua biaya, tetapi juga keuntungan. Dengan bantuan tubuh abadinya, Chen Ye benar-benar merasakan sesuatu dalam esensi darah Qilin. Kirin, segel utama kota, kecuali perlindungan raja, yang terutama dilindungi. Chen Ye juga samar-samar membangkitkan sarana dalam darahnya, yaitu dalam menyerang, dengan kekuatan penyegelan, untuk melemahkan pertahanan lawan,
atau untuk menghancurkan kekuatan magis ofensif lawan, Chen Ye menamakannya Kirin Evil. Namun, dia tidak pernah bisa mengintegrasikannya ke dalam seni bela diri. Tidak sampai sebelumnya, pada saat hidup dan mati dalam keadaan ekstrim, dia memahami wawasan misterius. Mungkinkah ini kekuatan garis keturunan reinkarnasi? Dengan kata lain, tanpa garis keturunan reinkarnasi yang sepenuhnya terbangun, saya hanya melihat puncak gunung es. Tampaknya dia harus melangkah ke ranah Dao sesegera mungkin, dan bertanya kepada penatua tertinggi Sekte Xuanyu tentang monumen misterius reinkarnasi berikutnya. Dengan kilatan cahaya kemasan di tangan Chen Ye, mayat Chen Feiying dimusnahkan, dan kemudian, di bawah tatapan semua orang yang tidak dapat dipercaya, dengan tubuh yang tampaknya hampir mustahil untuk digerakkan, selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Zhao Lei, yang jatuh ke tanah. Zhao Lei telah kembali ke akal sehatnya saat ini, dia menatap kosong pada Chen Ye yang memusnahkan Chen Feiying, berjalan ke arahnya dari cahaya kemasan kecil, berlumuran darah, dan tampak sangat menakutkan. Apa yang dia lihat? Chen Ye menang. Formasi pembunuhan tak terlihat, itulah jurus terkuat Chen Feiying. Bahkan seorang seniman bela diri dengan bukaan bintang setengah langkah dapat terluka oleh gerakan ini. Ketika Chen Feiying menggunakan trik ini untuk berurusan dengan Chen Ye, dia memiliki firasat buruk di hatinya. Itu adalah sesuatu yang dia tidak bisa mengerti mengapa, ketika Chen Feiying bisa membunuh Chen Ye dalam hitungan detik, dia harus menggunakan jurus membunuhnya sendiri. Dan sekarang, adegan yang lebih gila telah muncul. Chen Ye, semut setengah langkah di ranah Dao ini, tidak hanya tidak dibunuh oleh Chen Feiying dalam formasi pembunuhan yang tidak terlihat, tetapi juga membunuh Chen Feiying. Rasa dingin membanjiri jiwa Zhao Lei. Ketika dia melihat Chen Ye, menyeret tubuh yang hampir mustahil untuk bertahan hidup, dia akhirnya merobek saraf terakhir Zhao Lei. Setelah beberapa saat, dia menjerit ketakutan. Chen Ye bukan manusia, tetapi iblis dari neraka. Orang-orang paling takut pada fenomena yang tidak dapat mereka pahami, dan ketika fenomena ini mendekati Anda dengan niat membunuh, benar-benar akan menghancurkan kewarasan seseorang. Jangan datang ke sini. Zhao Lei berteriak, menyeret tubuhnya yang terluka parah dan merangkak ke depan. Di wajah Chen Ye, senyum jahat muncul lagi, dan energi iblis di sekitarnya menakutkan. Bab 1856. Wu Xinger melihat tubuh Chen Ye yang terluka parah, dan tidak bisa menahan tangis. Chen Ye, tubuhmu. Setelah menyaksikan pertempuran antara Chen Ye dan Tuan Muda dari klan darah, meskipun dia tahu bahwa vitalitas Chen Ye berada di luar imajinasi, hampir seolah-olah dia bisa kembali dari kematian, tetapi, menyaksikan Chen Ye menyeret tubuhnya yang terluka untuk bergerak, masih merasakan sakit hati. Chen Ye mengambil langkah, menoleh sedikit dan memberinya senyum lembut, dan kemudian menuangkan beberapa pil obat ke dalam mulutnya dan meminumnya, dan kekuatan obat yang ditingkatkan beredar dalam darah reinkarnasi. Tubuh ilahi abadi dan teknik reinkarnasi iblis ilahi beroperasi pada saat yang bersamaan. Dada dan bahu Chen Ye pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Vitalitas kuat Chen Ye, dirangsang oleh kekuatan obat, mulai menyembuhkan tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan cedera seperti itu, bahkan jika prajurit biasa dapat bertahan hidup, mereka harus beristirahat selama beberapa tahun di bawah pengkondisian pil obat sebelum mereka dapat pulih sepenuhnya. Dan bagaimana dengan Chen Ye? Hanya dalam beberapa napas pendek, daging dan tulang tumbuh, dan sepertinya tidak akan lama sebelum mereka kembali normal. Apa-apaan tubuh ini? Para tetua Yun Mingzong tampaknya melihat seorang penjahat super yang perlahan bangkit. Chen Ye pasti akan mengejutkan seluruh benua Lingwu. Melihat tubuh Chen Ye yang pulih dengan cepat, Zhao Lei bahkan lebih ketakutan. Bukannya dia belum pernah melihat orang jenius yang kuat dari semua sekte. Dia bahkan memiliki kontak dengan murid rahasia sekte Feihan mereka. Itu adalah monster yang sangat kuat, dan bahkan Zhao Lei sendiri adalah seorang jenius yang luar biasa. Namun, semakin jenius semacam ini, semakin arogan dan sombong, yang berpikir bahwa dia sudah berada di puncak area ini, semakin dia tidak bisa tetap tenang ketika dia menemukan hal-hal yang tidak dia mengerti. Dan Chen Ye adalah eksistensi yang tidak bisa dipahami Zhao Lei sama sekali. Chen Ye melihat reaksi Zhao Lei dengan main-main, dan tersenyum, aku berkata, kamu akan menyesali setiap kata yang kamu katakan kepadaku. Zhao Lei, yang merangkak, tiba-tiba berhenti bergerak, berbalik tiba-tiba, mengangkat tangannya ke Chen Ye, dan hendak meluncurkan serangan. Meskipun pikirannya hampir runtuh, dia masih dari faksi besar, bahkan dalam keadaan putus asa ini. Situasi, cobalah juga.
Namun, sebelum dia bisa menggunakan gerakannya, cahaya keemasan melintas di depannya. Tangan Zhao Lei yang terangkat terasa sakit. Ketika dia bereaksi, tangannya benar-benar menghilang. Chen Ye tersenyum dan tersenyum menghina, melawan. Itu hanya membawa lebih banyak keputusasaan. Ah! Zhao Lei berteriak kesakitan, tetapi dia masih tidak menyerah. Sebuah jimat giok kecil melayang dan melayang di depan Zhao Lei, menyerap darah yang memancar dari lukanya. Jimat giok itu hancur, dan seketika itu berubah menjadi petir untuk membungkusnya, dan melarikan diri ke kejauhan. Mata Chen Ye bersinar, Zhao Lei ini, ada banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, mencoba melarikan diri darinya tidak sesederhana itu. Chen Ye menggunakan 100 langkah untuk mengejar listrik, dan dalam sekejap, itu juga berubah menjadi guntur emas, mengejar Zhao Lei. Alasan mengapa dia memberi Zhao Lei kesempatan untuk melarikan diri adalah karena di satu sisi, dia tidak ingin membunuh Zhao Lei di Yunmingzong, sehingga melibatkan Yunmingzong. Bagaimanapun, meskipun Master Sekte dari Sekte Yunming pada akhirnya tidak berbicara untuk dirinya sendiri, Chen Ye masih mengenalinya sebagai pribadi, dan Wu Xinger akan terus berlatih di Sekte Yunming di masa depan. Jimat giok itu juga merupakan harta langka, dan nilainya sama sekali tidak kalah dengan prajurit ruang waktu. Guntur yang membungkus Zhao Lei sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Chen Ye, yang telah menggunakan 100 langkah untuk mengejar listrik. Namun, Chen Ye tidak terlalu khawatir bahwa Zhao Lei akan dapat melarikan diri. Ketika Zhao Lei berlutut, dia telah meninggalkan jejak di tubuh Zhao Lei, dan guntur jimat giok yang akhirnya terinspirasi oleh Zhao Lei jelas merupakan konsumsi. Selalu ada waktu untuk berhenti. Pada saat itu, hanya ada mimpi buruk yang menunggunya. Guntur di Zhao Lei akhirnya redup. Segera, Zhao Lei harus jatuh di atas bukit. Dia melihat guntur emas yang mendekat dengan cepat di belakangnya dengan ngeri, dan menggelengkan kepalanya dengan enggan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Meskipun jimat guntur roh penjaga tubuhku adalah barang habis pakai, ia dapat menggunakan kecepatan yang dapat mendekati prajurit bukaan bintang setengah langkah dalam waktu singkat. Bagaimana itu bisa dikombinasikan dengan setengah langkah? Prajurit alam mengejar. Dia berlari mati-matian ke depan, tetapi bahkan dengan jimat, dia tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan Chen Ye. Dengan tubuhnya saat ini, kemana dia bisa pergi? Chen Ye segera jatuh di depan Zhao Lei. Zhao Lei memandang Chen Ye yang menghalangi jalannya dengan senyum kejam, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kemudian, dengan menjatuhkan diri, dia berlutut tepat di depan Chen Ye. Dia mati-matian bersujud kepada Chen Ye dan menangis, "Aku salah. Aku salah. Jangan bunuh aku. Apakah kamu salah?" Chen Ye tidak bisa menahan cibiran, "Ada apa?" Zhao Lei berkata dengan gemetar, "Aku salah, aku seharusnya tidak menyinggungmu." Chen Ye mengangguk, tapi dia tidak melakukan apapun pada Zhao Lei untuk sementara waktu. Ketika Zhao Lei melihat ini, ada sedikit kegembiraan di wajahnya, tetapi Chen Ye tidak melakukan apa-apa, yang menunjukkan bahwa dia masih memiliki harapan. Memikirkan hal ini, ekspresinya sedikit tenang, dan dia melanjutkan, "Bagaimanapun, saya adalah murid sejati dari Sekte Feihan, dan ada kemungkinan dipromosikan menjadi esoteris di masa depan. Selain itu, saya juga pewaris keluarga Lingu Zhao, saya tahu asal-usul Anda tidak sederhana. Namun, apakah Anda yakin bisa menghadapi kebencian dua kekuatan besar sekaligus?" Chen Ye tersenyum dan berkata, "Masuk akal bagimu untuk mengatakannya." Ekspresi Zhao Lei menjadi lebih gembira. Meskipun dia masih berlutut di tanah, pinggangnya secara bertahap diluruskan. Dia melanjutkan, "Anda dapat yakin, selama Anda membiarkan saya pergi, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Masalah ini selesai, saya tahu bahwa potensi Anda tidak terbatas, dan saya tidak akan mengambil risiko menyinggung Anda lagi. Jika Anda mau, kita juga bisa menjadi sekutu. Tidak, pengikut, saya akan menjadi pengikut Anda, belum lagi Sekte Feihan. Keluarga Zhao pasti akan berada di bawah kendali saya di masa depan. Dengan bantuan saya, itu pasti akan menghasilkan manfaat tertentu untuk masa depan Anda." Zhao Lei memandang Chen Ye dengan gugup, tetapi Chen Ye hanya tersenyum, tetapi tidak berbicara. Hati Zhao Lei secara bertahap terangkat lagi. Tiba-tiba, dia bereaksi seperti sesuatu, melepas tas penyimpanannya, melemparkannya ke depan Chen Ye dan berkata, "Aku lupa, ini adalah hadiah untuk permintaan maafku atas kekasaran ini, aku berjanji, selama kamu bersedia lepaskan aku. Ketika saya kembali, saya pasti akan memberi Anda hadiah yang berat. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda inginkan, jangan ragu untuk menyebutkannya."
Keluarga Zhao saya masih memiliki beberapa latar belakang. Ini juga sedikit ketulusan dari kesediaan saya untuk menjadi pengikut. Pengikut. Chen Ye tiba-tiba mengangkat alisnya dan menatap Zhao Lei. Zhao Lei menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sedikit ketakutan, "Ya, bawahan yang setia." Sekarang, dia akan melakukan segala yang mungkin untuk menstabilkan Chen Ye terlebih dahulu. Selama dia memiliki kesempatan untuk pulang, maka bagaimana menghadapi Chen Ye dapat didiskusikan dalam jangka panjang.